Selamat pagi kepada semua pihak, terutama pejuang Papua Merdeka dan juga rakyat bangsa Papua dan juga para diplomat Papua Merdeka yang berada di seluruh dunia. Saya Sebi Sambo, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pada hari ini, tanggal 4 November tahun 2025, dari pengendali manajemen markas pusat kami akan perlu mengedukasi kepada semua pihak tentang seruan dari TPNPP yang sudah dikeluarkan pada tanggal 1 November 3 hari yang lalu. Itu kami sudah mengikuti tanggapan dari Pak Markus Haluk, itu sekretaris ULMP, dan juga tanggapan dari Ketua Niguniarat, itu Saudara Minus Balingga, dan juga dari tanggapan dari Ketua Komisi Niguniarat dari wilayah Tabi, Saudara Hakim Bagabol, dan juga tanggapan dari dan kritisi dari Saudara Agus Kosai sebagai Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat. Juga banyak orang, hampir seluruh dunia, seluruh Papua, yang lain bilang mereka kecewa, mereka sakit hati, mereka mau menyerang juru bicara. Wah, ini lucu. Kami lihat begitu, mendengar banyak orang telepon. Oke. Oleh karena itu kami akan pertegas dan perjelas di sini. Silakan Anda mengikuti dengan tidak bosan-bosan, karena mau menyelamatkan bangsa ini harus begitu. Jangan kami lihat sudah salah tapi ikut terus. Akhirnya kami semua ya hancur di depan sana. Ya, ada Alkitab orang Kristen itu menyebutkan bahwa orang buta menuntun orang buta, maka kedua-duanya akan jatuh ke tumbangan atau ke jurang. Jadi sama hal ini sering terjadi dalam perjuangan ini. Oleh karena itu kami perlu jelaskan di sini. Jadi kami melihat seruan itu ditangkapi berbagai macam cara, itu karena begini, manusia juga berbagai macam manusia di dunia ini. Jadi ada orang yang punya otak ini bersih, kemudian ada orang yang punya otak ini isi penuh dengan kotoran. Ada orang yang otak bersih, ada yang otak penuh dengan kotoran. Kotoran itu biasanya ada sentimen, ada di hati, dan lain-lain. Jikalau otak manusia ada seperti itu, mereka akan menanggapi atau berbicara sembarang. Bahasa Jawa bilang itu wong ngomong sembrono yo. Begitu. Omong menanggapi sembarang. Mereka tidak akan menganalisis baik, karena orang-orang yang bisa menganalisis baik lalu mengartikan apa itu orang yang bicara ini maksudnya apa, itu dia akan terjemahkan, dia akan mengartikan dengan bahasa yang berhikmat, dengan pikiran yang berhikmat. Begitu. Karena manusia ini merasa mereka pintar sama dengan Tuhan, tapi mereka tidak sadar kalau pengetahuan manusia semua itu bersumber dari Tuhan yang tersembunyi. Tuhan itu tidak bisa lihat. Dia itu makhluk yang ajaib. Begitu.
Oleh karena itu kami perjelas di sini bahwa seruan itu sangat jelas. Oke, ada satu kata kami sudah menyebutkan bahwa seruan yang kontroversial. Seruan yang kontroversial. Itu kenapa? Ya karena kami juga biasa mengkritisi ULMP di bawah kepemimpinan Saudara Benny Wenda dan juga kepemimpinan Saudara Manase Tabuni. Tapi kenapa harus kita menyebutkan Benny Wenda sebagai presiden? Alasannya sangat jelas. Jadi kita sebelum mengeluarkan seruan itu kami sudah diskusi, kami sudah mengisi. Jadi kalau orang tahu itu bahasa orang Jali bilang itu begini. Ya, abari wene karide kokol malikon. Mungkin wene ale mesti lukan salo aroru. Ya, itu yang harus Anda perlu terjemahkan. Bahasa hula begini, wali ir wene gati wene ro makin ilune yalu. Begitu. Itu bahasa hula. Bahasanya bilang wene jigerakai wene ambi nune gerako. Ulakani dikutiru. Begitu. Itu bahasa lani. Bahasa wala ya wene wali wene ulabi ayane gerako. Dia wene makin ilune gandilu. Itu begitu. Kira-kira paham? Jadi terutama orang gunung ini. Dengar ingat baik. Wene makin ilune galu. Neroma kami perlu jelaskan di sini. Jadi semua tanggapan itu kami anggap karena itu emosional dan tadi pikirannya itu penuh kotoran karena kepentingan faksional, kepentingan individual, ego individual. Kami juga yang selalu mengkritisi, tapi kami melihat kondisi ini terpaksa ya kita harus menyerukan untuk semua bersatu. Sebenarnya itu tidak salah. Tetapi kami sekali lagi sampaikan bahwa yang bisa menerjemahkan suatu pembicaraan, suatu seruan, suatu perkataan orang lain, itulah orang-orang yang berhikmah yang bisa melakukan itu. Begitu. Jadi di sini sangat jelas. ULMP itu kami dirikan tahun 2014. Itu kalau mau cerita lagi itu sangat rumit dan panjang. Yang jelas itu, bagaimana kita hidupkan ULMP itu tanya saya orang yang hari di sana. Yang hari di sana itu Pak Edison Waromi, Tuan Benny Wenda, kawan Yek Wanggai. Kawan Yek Wanggai itu ada di Manokwari sana. Kamu tanya dia. Yakob Rumbiak, kamu tanya mereka. Paula Mokobori, kamu tanya mereka. Erik Lumaki, kalian tanya mereka. Bagaimana bisa lahirkan ULMP? Itu begitu. Dengan elot, dengan pembahasan yang sengit, melahirkan ULMP. Oke, di sini Agus Kosai bilang KNPB begini begitu, jadi saya tegaskan di sini. KNPB, kalau Anda merasa Anda adalah anti perpecahan, maka kenapa Anda juga ikut prakarsa ikuti KTT ULMP 2? Ya di situ Anda salah. Utusan KNPB seharusnya wall out dan bilang mengundurkan diri. Tapi tidak, Anda juga ikut berperan memainkan KTT ULMP 2. Padahal saran yang kami sampaikan ke Benny Wenda dengan Buktar, Edison, semua itu kami bilang kalian ke Vanuatu harus evaluasi tahap pertama. Kami sebagai kita selalu monitor ULMP. Jadi kita tahu, kita mengerti, kita sampaikan itu. Tapi tidak dilakukan. KNPB juga kami sudah mengirimkan audio voice ke tim yang ke sana. Bilang, kalian harus melakukan ini dulu. Kalau itu tidak, jangan buat KTT. Artinya bahwa kami sudah mengumpulkan data, jadi fakta hukum itu membuktikan bahwa
ULMP ini bikin sidang tahunan di Port Moresby tahun 2020. Di sana mereka sudah bahas tentang undang-undang. Mereka sudah adopsi undang-undang pemerintahan sementara semua ini ke dalam ULMP. Dari Moresby sudah disetujui, disepakati, maka mereka bawa ke Jayapura. Jadi akhir tahun 2020, tidak tahu itu Saudara Markus Halu dengan Mukhtar yang mereka tahu. Jadi nanti tanya mereka tanda tangan tanggal berapa. Jelas move my microphone here, move. Jelas di Jayapura akhir 2020 itu sudah penetapan undang-undang pemerintahan sementara semua itu ditandatangani oleh dari WPNCL Saudara Yona Wenda, dari PNWP Saudara Mukhtar Tabuni, dari negara federal Saudara Edison Waromi. Itu sudah sah ditandatangani. Karena sah ditandatangani, maka waktu itu Saudara Beni Wenda menjabat sebagai Presiden ULMP, maka dia mengumumkan saja pada 2 Desember 2020 dia mengumumkan. Jadi di situ sekarang mau salahkan siapa yang salah di sini. Jadi artinya bahwa ULMP ini menipu rakyat, menipu pejuang, menipu pendukung kami di seluruh dunia, menipu semua orang, manusia maupun setan. Mereka sedang menipu. Oleh karena itu kami perlu jelaskan di sini, tegaskan bahwa kenapa kami bilang mendukung Beni Wenda. Punya alasan, saya sudah bilang tadi. Kita sudah menghitung semua. Untung rugi semua kita sudah menghitung. Artinya kita tidak bisa mengangkat Saudara Manase Tabuni karena dalam perspektif kampanye diplomasi internasional itu kita perlu mengidentifikasi dari kualifikasi daripada pribadi individu-individu. Dan kita sudah menentukan, lalu kita bicara. Sekalipun itu tidak kolektif. Tapi kolektif juga TPN ini sudah 2024, 2025, 2 tahun ini tidak pernah bikin sidang tahunan. Itu konyol. Oleh karena itu kami terpaksa harus keluarkan itu. Dan itu hak prerogatif dari pimpinan. Karena melihat situasi di Papua tidak baik-baik saja. Itu yang harus dipahami oleh semua pihak. Itu penting. Hormat. Jadi sangat jelas kita bicara itu karena ULMP sendiri begini. Tapi realitanya di lapangan pemerintahan sementara juga ULMP. Pemerintahan sementara juga ULMP. Kemudian ada ULMP lagi di bawah Presiden Saudara Manase Tabuni. ULMP di bawah Presiden pemerintahan sementara Saudara Beni Wenda. Itu pun dalam berita-berita dunia semua diwartakan bahwa Presiden sementara ULMP Beni Wenda. Wah ini. Jadi ini macam lelucon atau tidak waras begitu. Lelucon atau logikanya bagaimana? Terbolak-balik. Jadi logika terbolak-balik. Begitu. Maka kami umumkan, maksud kami itu kalian diskusi, jangan tidur-tidur, harus menyibukkan diri sedikit, begitu. Jadi itu punya pertimbangan tidak salah. Di sana ada kalimat yang kami menyebutkan bahwa bubarkan ULMP, sangat jelas tuh, bubarkan ULMP mengakui presiden satu saja. Bubarkan ULMP pengertiannya bahwa itu sama saya bekukan ULMP atau bubarkan. Berarti tidak ada lagi ULMP. Kembali ke bangsa Papua memilih satu presiden.
Begitu. Wait man, don't disturb. Ya, memilih satu presiden toh. Masa dua presiden dalam satu perjuangan? Saya bilang ini lelucon itu. Dan lucu-lucu macam orang lawak-lawak atau ya macam begitu, pelawak macam begitu. Jadi di sini apa salah? Sangat jelas. Itu. Jadi kalau KNPB mau kritisi, KNPB sendiri kesalahan ini belum rakyat belum ketahui, ingat baik ya, catat baik. KNPB sendiri terlibat bikin KTT ULMP2 di Vanuatu, anggota mereka juga dipilih menjadi bidang-bidang di situ yang ikut di sana. Berarti KNPB terlibat, maka KNPB harus perjelas kepada rakyat mulai dari sekarang. Artinya bilang anti perpecahan, tapi mereka sendiri sudah yang ciptakan perpecahan itu waktu di Vanuatu 2024. 2023. You go that way. Go that way. Ya. Itu. Jadi bagaimana KNPB mengklaim anti perpecahan? Ini lucu juga. Logikanya bagaimana? Begitu. KNPB sendiri sudah ikut terlibat membuat KTT ULMP2 untuk memecah belahkan kelompok saudara Beni Wenda dengan kelompok saudara Edison Oktomote itu. Kami hargai semua, tapi cara begini kami tidak tertarik. Begitu. Hormat. I say move. You move out there. Don't disturb. Yeah. Itu begitu. Ya lucu orang-orang ini. Saya bilang kalau pikiranmu penuh kotoran, tidak usah tanggapi atau tidak usah berjuang. Orang berjuang nih orang-orang yang setia, saya biasa bilang loyalis. Pejuang-pejuang loyalis. Yang tidak punya pikiran-pikiran kotor dalam otak. Itu yang catat baik. Supaya kamu terima hikmah dari Tuhan. Saya mau kasih tahu kalian semua bahwa saya pengalaman banyak dalam perjuangan ini. 30 tahun saya habiskan waktu ini hanya untuk ikut berjuang Papua Merdeka. Dari muda sampai saya tua. Begitu. Dari pengalaman itu saya mengikuti tanda-tanda alam. Bangsa Papua ini sama dengan orang Israel. Orang Israel itu keluar dari Mesir, Musa yang memimpin. Tapi banyak kepala batu, maka Tuhan bikin mereka 40 tahun untuk yang kepala batu semua mati dulu. Yang baik-baik saya yang bawa merdeka. Begitu, Tuhan buat begitu. Belajar kembali di sana, pengalaman itu. Jadi kita ini hadapi hal yang sama, orang Papua ini kepala batu. Tuhan bikin 60 tahun, 70 tahun supaya banyak yang ini, pengacu ini mati dulu. Begitu. Jadi Tuhan tunggu orang-orang yang bersih yang bawa merdeka. Itu begitu. Oleh karena itu sadar baik. Di sana hal lain kita sampaikan, ULMP dibubarkan, jadi kita tegaskan lagi. Dan pilih satu pemimpin saya. Kami dua pimpinan mengatakan kita akan memilih Beni Wenda menjadi presiden. Itu kami juga punya pertimbangan, kita sudah diskusi sendiri, kita punya catatan. Saya bilang, orang Jali bilang, Wenari ini alem ini dulu asal itu. Itu yang bisa ikuti. Begitu. Hormat. Jadi, apa yang Anda pusingkan? Sekarang, mari kita tertawa. Ini semua orang-orang lucu. Begitu. Situasi tidak baik-baik saja. Tidak boleh tirut-tirut. Tidak boleh cerita banyak. Tidak boleh retorika banyak. Tidak boleh teoritis banyak. Tapi yang perlu sekarang lakukan itu praktek. Praktek bagaimana harus hidup penjaya. Atau taktik strategis untuk bagaimana harus hidup penjaya. Itu yang lebih penting. Begitu. Hormat. Jadi di sini sangat jelas. Apalagi yang kita sebut kemarin, yang ingin mau klarifikasi. Kita bilang bekukan atau bubarkan ULMP itu pengertiannya bahwa semua ULMP punya departemen itu kan ada pertahanan ke apakah segala macam dibubarkan
sendirinya gugur jadi satu komando. Kami TPNPP sebagai pagar negara sangat jelas. Kita kriteria memenuhi syarat bahwa kami mempunyai 30 komando, berarti kami sangat siap. Jadi yang bayangan-bayangan yang bikin kacau semua bubar. Kepala staf sudah bicara dalam video, sudah lihat sendiri. Lalu apa yang harus Anda mau tanyakan? Makanya saya bilang, pikiranmu, hatimu itu harus bersih supaya Tuhan kasih hikmat untuk Anda bisa menerjemahkan suatu seruan atau suatu perkataan manusia. Anda bisa menerjemahkan. Kalau Anda pikirannya kotor dengan otaknya sama penuh dengan kotor, hatimu tidak bersih, itu Tuhan tidak senang. Ingat baik, Tuhan itu senang hanya orang ini bicara ini hatinya baik. Tuhan senang yang begitu. Tapi Anda sampai berbicara muluk-muluk sampai macam pendeta, sampai yakinkan macam Tuhan. Tapi padahal itu Anda hatimu setan besar ada di dalam. Tapi mulut saja macam Tuhan. Nah ini kan orang munafik. Firman Tuhan mengatakan begitu. Yang begini tidak ada hikmah dari Tuhan. Perjuangan ini perlu berhikmat. Orang terima hikmah dan bekerja. Kami akan bicara, kami kerja itu Tuhan nanti kasih ingatkan kami. Oh harus berbuat begini, lakukan begini. Kami tahu. Itu begitu. Kita mau pengalaman yang dekat saja. Saya mau bilang. Selama 5 tahun, Panglima Lamek Tablo ini melanggar protokol-protokol banyak. Kami biarkan, kami kasih nasihat semuanya. Banyak masalah ada, tapi kami tidak mau jelaskan. Kalau kalian tanya nanti kita jelaskan. Jadi hukuman Tuhan turun itu semua Tuhan bilang, oh pejuang ini, pimpinan ini tidak benar. Dia akan merusak perjuangan, maka Tuhan akan ambil nyawa mereka. Pindah alam, begitu. Ingat baik. KNBB, Nigu Nyarat, kalian ingat baik. 2022 di Kiwirok, kami TPNPP mengeluarkan surat TPNPP untuk proposal TPNPP atau MOU untuk minta dukungan negara-negara anggota PBB, baik itu finansial maupun logistik militer. Surat itu kami sudah serahkan ke Diploma Ramadus Dou, ditandatangani oleh Jenderal Leka Telengken. Tapi KNBP dengan Nigu Nyarat kalian bermain dengan Diploma Ramadus Dou, dengan Julian King. Kalian tidak mengikuti protokol. Akhirnya Lamek Tablo, Julian King, Ramadus Dou bikin kesalahan. Itu bukan kesalahan, tapi itu adalah Tuhan mencabut hikmat supaya kalian tabrak-tabrak. Begitu, tabrak-tabrak. Bawa Ramadus Dou ke Jayapura, satu hari di Jayapura. Kemudian setelah itu Ramadus Dou tidak pernah ikuti protokol. Datang dari Australia langsung Wanimo. Komunikasi dengan Nigu Nyarat, KNBP saja. Tidak melalui protokol TPN. Padahal TPN yang mengeluarkan mandat resmi untuk Ramadus kerja. Itu pun karena dia mengajukan permohonan 2016. Dia bilang, Tuan Yubir dan Kepala Staf, saya keluar dari ULMP, dari WPNCL, dan saya mau hanya kerja untuk TPN, jadi diplomat. Kita kasih mandat resmi, ditandatangani oleh Kepala Staf Umum. Tapi Anda ini melakukan pelanggaran besar. Itu. Pelanggaran tidak mengikuti protokol Komando Nasional. Bahwa Julian King ke Jayapura, dari Jayapura ke Nabire, kalian tidak mengikuti protokol. Bertanggung jawab. Agus Kosai, Aminus Balengga, Hakim Bahabol, catat baik. Jangan main-main dengan perjuangan ini. Kami kasih peringatan. Kamu main-main, nanti lihat. Kami sudah tahu. Oh, mereka bikin begini nanti kena hukuman. Ya, itu. Ramadus Dou dengan Julian King ditangkap di Australia. Ini catat baik pengalaman. Kami juga akan ditangkap. Tapi waktunya Tuhan tentukan juga ada. Itu tidak masalah. Tapi kerja dulu lah. Ya, kami juga sudah di Kiwirok itu sudah menetapkan. Kuasa hukum kami sudah menyusun materi gugatan untuk bawa ke Mahkamah Internasional 32 halaman. Saya ada pegang arsip di sini. Itu karena kalian salah kerja maka tidak jalan cepat. Ini kami marah sebenarnya. Jadi KNBB, Nigu Nyarat, jangan main-main. Kalian bikin kesalahan banyak. Tidak mengikuti protokol. Tuhan mencabut hikmat maka kalian akan kalang kabur. Begitu. Oleh karena itu beranikah
bicara di depan. Sudah salah banyak, tapi tidak mau meintrospeksi diri. Kami kerja lihat, nonton saja. Kamu kemana? Begitu. Jadi barang yang ini sudah harus jalan. Kami sudah bilang, kuasa hukum kami itu kelas bariter. Dia adalah mantan jaksa pengadilan kriminal internasional. Maka cepat bikin sidang untuk bikin sidang atau satu seminar atau satu seminar internasional mengumpulkan kuasa hukum semua supaya kita kuasa hukum semakin banyak tidak kerja. Kita bilang diploma Ramadus masukkan surat permohonan ke kedutaan besar seluruh dunia di Australia, tidak kerja. Ini yang bilang kamu kerja, begitu. Ya tidak ada diplomat lagi. Baru kita mengharapkan siapa? Ya satu-satunya kita angkat Benny Wenda menjadi pemimpin Papua untuk bisa kasih tahu dunia. Karena kita sudah kasih mantar ke Amadus tahu, tapi Nigunyarat kan BP kalian sendiri kirim Amadus ke sana kemari sudah kamu harus hancurkan. Jangan main-main. Rakyat Papua, pejuang Papua, diplomat seluruhnya dengar ya. Mereka ini mau kemana? Mereka di sini juru bicara. Kami punya catatan harian semua ada di sini. Kalian main pura-pura begitu. Kalian buat cap Panglima Jenderal Kolia Tabuni kasih serahkan ke Amaruslo bilang yang kasih juru bicara yang kepala staf. Itu juga kamu bikin kesalahan, maka hukuman Tuhan turun kepada kalian. Lamek Tapo sudah terima hukuman Tuhan. Nanti kalau orang alam gubel tanya saya, nanti saya akan jelaskan dia punya dosa-dosanya. Mau main-main dengan perjuangan ini? Silakan. Begitu. Oke. Dengar? Di Yalimo bilang mereka akan lawan juru bicara. Saya bilang bahwa saya sudah ya kasih kalian berjuang. Kami sudah kasih jalan bagaimana kalian berjuang. Itu. Jadi orang-orang Yali, saya bilang kasihan. Itu. Artinya itu namanya pemberontakan. Mau mati? Cari mati? You fine for that? Begitu. Silakan saya pemberontakan. Tapi kami sudah kasih pendidikan Papua Merdeka, pendidikan sekolah ini kami sudah lakukan dari muda sampai sudah tua ini. Silakan laksanakan itu. Kalau tidak mampu berarti menyerah kepada NKRI. Begitu. Hormat. Ini kami pertegas. Mengapa kami memilih Benny Wenda yang jadi pemimpin itu kami juga punya catatan harian, kami punya kriteria yang kita tetapkan semuanya sudah ada. Yang kami anggap itu tidak kualifikasi dalam kriteria itu maka kami tidak akan sebut. Ya menurut orang Benny Wenda punya kelemahan ini itu, tapi kami perlu satu figur yang public figure yang bisa berbicara atau sudah punya level di atas. Kita manfaatkan itu. Bukan kita ukur dari ini dari itu. Begitu. Kami juga tidak setuju dengan Benny Wenda mengklaim diri presiden, tapi mau tidak setuju, suka tidak suka, tapi kita memilih siapa yang bisa menjadi pemimpin supaya semua ini dengar satu saja, supaya jalan baik-baik mulu cepat merdeka, yang perpanjang penderitaan rakyat Papua dan menghampar kemerdekaan. Itu intinya. Begitu. Kita perang jatuh bangun juga tidak ada yang bicara di luar. Catat baik kan BB Nigunyarat. Rakyat Papua karena diplomat yang kami pikir Amadus bisa kerja lobby, kami sudah rancang 2021 di sana sudah punya materi kekuatan 30 halaman, sudah kirim Indonesia bisa ke meja perundingan. Ada seorang penasihat hukum dari negara Mauritius ke sini pada bulan Februari 2024 ketemu kami di sini, dia sudah sampaikan, dia bilang saya orang biasa yang datang ketemu, ternyata dia tunjukkan foto. Begini, dia adalah satu penasihat yang bawa Inggris ke pengadilan internasional, Mahkamah Internasional untuk menggugat tentang Pulau Kakos, Mauritius di sana. Dia adalah satu penasihat. Dia tunjukkan foto bersama Jennifer Robinson, bersama Jeremy Corbyn. Mereka semua dengan Louis. Louis itu yang tokoh macam Benny Wenda dari orang Mauritius yang gugat di Inggris. Mereka menangkan pengadilan itu. Beberapa bulan yang lalu dia mengirim surat bahwa Inggris sudah mulai bayar kompensasi ke sekian dolar ke kelompok penggugat ini. Jadi saya juga bilang sama dia, kalau diploma Ramadus mereka bersedia maka cepat kumpul
dan bergabung dengan bicara dengan Jennifer dan lain-lain semua kuasa hukum ini. Melinda Yengki semua bagaimana bersatu dan materi gugatan kami ini sudah cukup kuat. Itu dihitung dari 60-an atau Nigunyarad semua ini masuk dalam materi gugatan. Materi gugatan yang sangat bagus. Orang-orang ahli-ahli barat yang datang di sini berapa kali ketemu saya, mereka bilang materi ini bagus. Mereka minta kopi, saya bilang tidak ada izin. Begitu. Jadi lobby Vanuatu saya. Begini diploma Namatus dengan Yuliangki ke Vanuatu mau ketemu. Padahal kesepakatan di Kiwirok itu bahwa kami sama-sama pergi. Bahwa ini materi gugatan kami. Tolong kolaborasi dengan materi gugatan Beni-Wenda mereka mana. Kita taruh di sini. Dan materi Vanuatu bawa Indonesia ke pengadilan pengadilan internasional. International Court of Justice. Tidak jadi. Kamu mau bicara apa di sini? Anak-anak yang bicara banyak ini. Agus Kosai dengan Aminus. Hakim. Kamu dengar ya? Ya main-main. Begitu. Rakyat Papua, kami marah, kami keras, kami tegas, tapi hati kami ini paling bersih, tidak membenci orang, rakyat, siapapun tidak. Kami karena sudah komitmen untuk berjuang untuk bebaskan bangsa ini. Begitu. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan jaga kita semua. Wah, wah, wah.